Udah ke-record? Oke. Baiklah, selamat pagi, siang, sore, dan malam semua rekan-rekan dan juga Bapak pembimbing kami yaitu Pak Panji. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan kajian kami yang berjudul Evaluasi Siklus Hidup Produk Spidol dan Smartboard di kampus ITB Ganesha. Baiklah, boleh di next slide. Kami beranggotakan yang pertama ada rekan saya yaitu Isa Cornelius dengan NIM 131220028, maaf. Kemudian saya sendiri Muhammad Alfi Hidayatullah dengan NIM 131220029. Kemudian rekan saya lagi itu Brian Lee dengan NIM 131222053. Dan yang terakhir ada Muhammad Calvin Pasha dengan NIM 131222130. Baiklah, boleh next slide. Baiklah, untuk susunan daftar isinya yaitu ada dimulai dari pendahuluan, studi pustaka, metodologi, analisis dan pembahasan, kemudian simpulan. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengevaluasi dan membandingkan dampak lingkungan dari dua perangkat pembelajaran yang sangat umum digunakan di kampus, yaitu Spidol dan Smartboard, dengan menggunakan metode LCA atau Life Cycle Assessment. Baik, seiring perkembangan zaman dan teknologi, alat bantu pembelajaran itu mengalami transformasi yang besar tentunya. Spidol yang sudah lama digunakan sebagai alat bantu menulis di papan tulis konvensional, kini mulai berdampingan atau bahkan tergantikan oleh salah satunya yaitu TV interaktif atau smartboard, sebuah perangkat digital interaktif yang menggabungkan fungsi dari papan tulis dan teknologi presentasi. Spidol masih sangat umum digunakan karena sifatnya yang praktis, mudah dihapus, dan murah. Sedangkan smartboard membawa keunggulan digital seperti kemampuan menyimpan tulisan, kemudian menayangkan video, dan berinteraksi berbasis layar sentuh. Namun di balik kedua benda ini yang memiliki tentunya manfaat yang besar, masing-masing produk ini itu pasti menyimpan jejak ekologis yang perlu dianalisis secara menyeluruh. Atau kita tahu semua semua pembuatan produknya pasti akan menghasilkan emisi. Oke, boleh dilanjutkan? Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke pendahuluan dari Spidol. Jadi Spidol itu merupakan alat tulis yang sering banget digunakan dalam kegiatan presentasi, dalam mengajar ataupun mengutarakan ide dan untuk menggambar. Jadi spidol itu berdasarkan keterhapusan tintanya itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu spidol tinta permanen dan non-permanen. Pada umumnya itu di lingkungan area kampus itu dipakai spidol dengan tinta non-permanen karena mudah dihapus dan tidak menyisakan bekas ataupun residu. Nah, dalam lingkungan kampus, spidol biasanya dapat ditemukan dalam ruang kuliah, ruang diskusi ataupun pertemuan, maupun ruang belajar ataupun co-working space yang sangat menjadi sarana penting dalam mendukung proses pembelajaran. Next. Baik, kemudian kita masuk ke pendahuluan bagian smartboard. Nah, jadi smartboard ini dia merupakan pengganti dari media pembelajaran konvensional yang sebelumnya tadi kan itu Spidol. Nah, sekarang itu dia smartboard. Dia itu memiliki beberapa keunggulan. Contohnya tuh kayak bisa save file, kemudian dia itu multifungsi, bisa dipakai buat kebutuhan yang lain. Contohnya kayak conference meeting dan penanyakan video, terus dan lain-lainnya. Nah, kalau smartboard sendiri itu sebenarnya dia teknologi yang memang baru ya, karena dia baru diperkenalkan pada tahun 1990 oleh Smart Technologies. Yaitu awalnya itu memang mirip whiteboard, tapi seiring dengan perkembangan teknologi, dia akhirnya bisa dilengkapi dengan touchscreen sehingga dia memiliki bentuk seperti TV. Next. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke material penyusun dan dampak dari material tersebut kepada lingkungan. Nah, spidol itu terdiri dari badan dan tutupnya. Badan dan tutup spidol ini itu dibuat atau mengandung PET, terbuat dari plastik PET. Nah, PET itu adalah polyethylene terephthalate. Nah, untuk LCA kita ini, analisis kita memakai PET dan bukan PP. Untuk ekstraksi dari PET ini,
dihasilkannya dari hasil polimerisasi dari etilen glikol dan asam tereftalat yang merupakan turunan dari minyak bumi ataupun gas alam. Proses polimerisasi ini menghasilkan 2,33 kg CO2 per kilogram dari PET tersebut dan memerlukan energi per kilogram sebesar 83,8 megajoule. Nah, untuk akhir umur pakai dari PET ini sayangnya bersifat non-biodegradable, sehingga butuh ratusan ataupun hingga ribuan tahun untuk terurai. Nah, selanjutnya komponen yang tidak kalah penting adalah reservoir tinta dari spidol tersebut yang terbuat dari serat polyester. Nah, serat polyester ini juga terbentuk dari PET dan berdampak untuk melepas plastik dalam ukuran mikro ataupun nano yang dapat mencemari lingkungan. Nah, untuk memproduksi reservoir tinta ini membutuhkan 5,3 kg CO2 per kilogram serat polyester dan membutuhkan energi per kilogram 125 megajoule. Nah, setelah itu ada pun ujung spidol atau kita sebut nib yang terbuat dari material serat polyester yang berpori. Next. Oke, selanjutnya komponen yang sangat penting dalam spidol itu merupakan tintanya. Nah, tinta spidol tersebut itu terdiri dari berbagai komposisi, yang salah satunya itu adalah pigmen. Nah, di sini pigmen itu merupakan atau bertindak sebagai pewarna, dan karena spidol yang kita gunakan dalam area kampus itu berwarna hitam, maka kita memilih pigmen carbon black. Nah, untuk ekstraksi dari carbon black ini, itu merupakan hasil dari pembakaran tidak sempurna dari gas alam atau hidrokarbon pada suhu tinggi. Umumnya itu sekitaran 1200 sampai 1900 derajat Celcius. Dan proses tersebut namanya itu proses furnace black. Nah, untuk dampaknya itu proses furnace black ini sangat boros energi. Biasanya itu emisi CO2 per kilogram dapat mencapai 3,75 kg dan sangat berpotensi untuk menyebabkan limbah yang berbahaya. Selanjutnya adalah resin. Resin di sini itu dipilih resin PVB atau polyvinyl butyral. Untuk ekstraksi dari PVB ini merupakan hasil polimerisasi dari PVA atau polyvinyl alkohol dan butyraldehyde. PVB itu fungsinya itu untuk membentuk lapisan film licin agar mudah dihapus. Nah, untuk memproduksi resin PVB ini membutuhkan 28 megajoule per kilogram energi. Dan proses pembentukan PVB itu menggunakan asam dan pelarut organik yang perlu dimonitor sewaktu-waktu. Nah, setelah resin, kita lanjut ke komponen pelarut. Nah, pelarut di sini umumnya memakai senyawa kimia alkohol ya. Nah, untuk di sini senyawa alkoholnya itu adalah etanol atau isopropanol. Fungsi dari pelarut ini adalah untuk melakukan pigmen dan resin dan sekaligus mencampur pigmen dan resin tersebut. Nah, dampak dari pelarut ini karena mengandung alkohol dan alkohol itu sangat mudah menguap dalam udara, maka disebutnya sebagai volatile organic compound atau VOC yang berkontribusi pada polusi udara. Nah, untuk material tinta terakhir adalah aditif. Aditif yang ditambahkan itu berupa surfaktan yang berfungsi sebagai penjaga stabilitas dan untuk aliran tinta. Next. Nah, berikut adalah rangkuman ataupun ringkasan dari setiap komponen spidol dan materi penyusun utamanya, serta emisi CO2 dan konsumsi energinya, beserta dampak ke lingkungannya. Oke. Next. Board sebagai salah satu perangkat digital interaktif yang semakin baik digunakan di lingkungan pendidikan, memiliki struktur internal yang pastinya jauh lebih kompleks dibandingkan alat bantu yang sebelumnya, yaitu spidol. Kompleksitas ini ditandai dengan keberadaan berbagai komponen elektronik yang terdiri dari berbagai jenis material, mulai dari logam konduktif,
polimer rekayasa, kemudian hingga material langka seperti bahan-bahan kimia. Kemudian yang pertama itu kita bisa melihat yaitu mainboard atau PCB yang menjadi pusat kendali dari smartboard. PCB itu terdiri dari jalur konduktif berbahan tembaga, lapisan isolator, dan resin epoksi, serta fiberglass sebagai elemen strukturalnya. Proses manufaktur PCB seperti drilling, etching, dan soldering membutuhkan bahan kimia yang cukup berbahaya dan menghasilkan limbah logam yang berat, termasuk timbal, yang dapat mencemari lingkungan bila tidak dikelola dengan baik. Konsumsi energi untuk produksi PCB ini sendiri sangat tinggi, yaitu mencapai 20 kilowatt hour per meter persegi PCB-nya. Selanjutnya adalah layar LCD yang terdiri dari lapisan kaca, polarizer, dan kristal cair. Proses produksinya tidak hanya memerlukan bahan kimia beracun, tapi juga sangat boros energi. Resiko utama dari komponen ini adalah potensi pelepasan bahan kimia toksik saat berada di fase akhir masa pakainya, khususnya ketika tidak didaur ulang dengan benar ya. Kemudian komponen berikutnya itu ada touch panel. Nah, yang biasanya menggunakan teknologi kapasitif dengan lapisan indium tin oxide ataupun ITO. Disinilah muncul tantangan dari sisi sumber daya. Karena indium merupakan logam yang langka dan proses ekstrasinya memiliki dampak lingkungan yang sangat signifikan ya, termasuk penggunaan energi besar dan degradasi lahan tambang. Kemudian casing dari smartboard umumnya dibuat dari plastik ABS ataupun akrylonitrile butadiene styrene. Plastik ini merupakan polimer sintetis yang bersifat non terbarukan dan proses produksinya sangat energi intensif sehingga turut berkontribusi terhadap emisi karbon global ya tentunya. Kemudian tidak hanya itu, smartboard juga memiliki komponen tambahan seperti kamera, speaker, dan power supply yang mengandung logam berat, plastik teknik, serta elemen tanah jarang dan semikonduktor. Semuanya turut menambah kompleksitas dalam pengelolaan limbah elektronik ataupun e-waste. Dengan demikian, meskipun smartboard ini menawarkan fitur-fitur yang efisien dalam pembelajaran, kemudian dia juga mempermudah, namun kita tidak boleh mengabaikan fakta bahwa produk ini merupakan salah satu kontributor terhadap pertumbuhan limbah elektronik yang paling sulit ditangani ya. Oleh karena itu, analisis dari perspektif siklus hidup dan keberlanjutan menjadi sangat krusial. Oke, jadi sebelumnya telah disebutkan bahwa siklus hidup dari smartboard itu benar-benar krusial karena masing-masing komponen dari PCB, kemudian LCD panel, kemudian peralatan smartboard aksesorisnya kayak LCD case, stylus pen, power supply, camera, and speaker itu dia diproduksi melalui pabrik yang berbeda dan lokasi yang berbeda. Ditambah dalam produksi smartboard itu masih memiliki tahap-tahap yang memang cukup panjang dari prosesnya. Seperti kita lihat ada 3 tahap utama. Yang pertama ekstraksi material. Yang pertama ini mengenai tahap pengambilan material, mulai dari hulunya hingga ke pengolahan bahan baku pembuatan komponennya. Kemudian yang kedua, setelah kita membahas tentang hulu, kemudian material-material tersebut memasuki produksi komponen. Jadi setelah material tersebut diolah menjadi masing-masing komponen, itu selanjutnya akan memasuki proses manufaktur yang lebih kompleks lagi, yaitu assembly. Dan assembly sendiri ini, dia tidak hanya dirakit pada satu tempat yang sama, akan tetapi dia harus dirakit pada tempat yang berbeda. Contohnya seperti PCB. PCB itu diproduksi umumnya di Cina, dan kemudian untuk peralatan smartboard yang lainnya, itu dia diproduksi bisa saja dari Jepang ataupun Korea. Sehingga analisis dari proses ini mulai dari produksinya hingga ke tahap distribusinya itu menjadi hal yang krusial karena dia bisa menjadi suatu kontributor yang besar dalam perubahan iklim dari pertambahan CO2 yang cukup signifikan. Next. Silakan Alfi. Oh iya, maaf, belum unmute ya. Oke, lanjut. Jadi untuk analisis dan membandingkan dari keduanya, yaitu tadi udah disebutkan spidol dan juga smartboard sudah dijelaskan secara komprehensif, maka kami juga akan
melakukan secara sistematis dan objektif menggunakan LCA ataupun Life Cycle Assessment. LCA adalah metode ilmiah yang digunakan untuk mengkaji seluruh aspek lingkungan dari suatu produk atau sistem, mulai dari tahap awal produksi hingga pembuangan akhir, dengan pendekatan yang disebut sebagai cradle to grave. Metode ini tidak hanya melihat pada konsumsi energi dan emisi karbon saja, tetapi juga mempertimbangkan dampak kesehatan manusia, ekotoksisitas, kemudian penggunaan sumber daya alam, dan potensi pencemaran lingkungan di seluruh tahapan siklus hidup produknya. Berdasarkan standar internasional, yaitu kita menggunakan ada ISO 14040 dan ISO 14044. LCA terdiri dari 4 fase utama, yaitu yang pertama, definisi, tujuan, dan ruang lingkup. Di fase ini kita menentukan apa aja sih tujuan dari analisis LCA yang dilakukan, produk apa yang dianalisis, sistem batasnya seperti apa, dan unit fungsional yang digunakan. Dalam studi kami, unit fungsionalnya adalah 1 unit spidol dan 1 unit smartboard dengan sistem dengan sistem batas dari tahap X1 hingga pembuangan akhirnya. Yang kedua itu ada Life Cycle Inventory Analysis atau LCI, yaitu ini merupakan fase pengumpulan data kuantitatif yang sangat penting. Di sini kita mencatat seluruh input dan output yang terkait produknya, seperti bahan mentah yang digunakan, energi yang dikonsumsi, emisi yang dilepaskan, dan limbah yang dihasilkan di setiap siklus hidupnya. Yang ketiga itu adalah Life Cycle Impact Assessment atau LCIA. Di tahap ini semua data dari inventaris yang tadi sudah dianalisis untuk menilai potensi dampak lingkungannya. Misalkan beberapa besar kontribusi terhadap pemanasan global, kemudian penipisan ozon, kemudian keracunan bagi makhluk hidup. Yang terakhir itu ada interpretasi data. Pada fase ini seluruh temuan yang dikaji, seluruh temuan dikaji kembali untuk melihat keandalan data, mengidentifikasi tahapan paling berdampak ataupun hotspot, serta merumuskan saran ataupun keputusan yang dapat diambil untuk meningkatkan keberlanjutan produk tersebut. Dengan mengikuti keempat fase ini secara sistematis, LCA memberikan landasan yang kuat bagi pengambilan keputusan yang tidak hanya berbasis performa teknis, tapi juga berbasis lingkungan. Oke, boleh next. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke metodologi. Tadi kita sudah mengetahui latar belakang dari penggunaan alat tulis seperti spidol maupun smartboard. Terus juga dijelaskan tadi dasar-dasarnya seperti apa spidol dan smartboard. Nah, kelompok kami itu meninjau produknya yaitu spidol dan smartboard. Nah, jadi di sini dalam proses pengambilan data, jadi kita mulai dari melakukan kajian literatur secara sistematis. Nah, jadi kajian literatur secara sistematis ini, jadi kami mempelajari dari berbagai sumber, contohnya kayak jurnal ilmiah atau buku referensi, terus kita menggunakan basis data LCA atau orang-orang yang sudah pernah melakukan LCA di ranah yang kira-kira sama sebelumnya gitu. Terus datanya juga kami kumpulkan dari laporan industri dan organisasi. Jadi pada dasarnya dengan kami melakukan kajian studi literatur secara sistematis, kami mengumpulkan data sekunder yang nanti akan digunakan dalam menganalisis dampak lingkungan yang ditimbulkan dari produk spidol ataupun juga TV smartboard gitu. Terus untuk data primernya itu kami lakukan melalui tahapan wawancara gitu. Jadi kami mewawancara narasumber yang paham akan penggunaan atau penyediaan supply smartboard ataupun spidol yang digunakan. Nah, kebetulan kami mengkaji pengambil wawancara ini itu di kampus ITB Ganesha gitu, di gedungnya di kampus ITB Ganesha. Nah, lalu dari data-data ini gitu ya, kami menerapkan langkah-langkah yang dilakukan dalam LCA gitu, seperti yang tertera di ISO 14040 dan 14044. Nah, yang pertama kami mendefinisikan tujuan dan cakupan. Tujuannya tentu saja yaitu mengkaji dampak lingkungan dari kedua produk tersebut. Cakupannya tentu secara spasial itu berada di Indonesia gitu. Indonesia. Nah, untuk penggunaannya sendiri itu berada di kampus ITB Ganesha. Kemudian dilakukan
life cycle inventory seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, dari inventory tersebut, dari data-data yang dikumpulkan berdasarkan studi literatur, nah dilakukanlah analis impact assessment gitu ya. Kita kaji nih, misalkan dari data yang diperoleh itu dia menimbulkan dampak lingkungan seperti apa, contohnya seperti global warming dan sebagainya. Nah, barulah dari impact assessment tersebut kita lakukan analisis dan interpretasinya seperti apa. Seperti itu. Nah, lalu kemudian untuk ini ya, untuk wawancara ya kami laksanakan ya di beberapa lokasi gitu, tapi kami pilihnya 5 ya. Yang pertama ada GKUP, yang kedua ada Labtek 2 yang berada di gedung FTMD, terus selanjutnya ada di Labtek 10. Labtek 10 tuh gedung ECTH gitu ya. Nah, terus ada Labtek 11. Labtek 11 itu berada di dekat laboratorium material. Terus yang terakhir kami melakukan wawancara juga di Labtek 3 yaitu gedung Departemen Teknik Industri seperti itu. Nah, kenapa kami memilih 5 ini? Karena menurut kami 5 ini dapat cukup mewakili penggunaan spidol dan juga smartboard yang ada di ITB gitu. Jadi dengan kami memilih 5 ini diharapkan itu bisa lebih merata penggunaannya gitu ya, bisa mewakili data yang sebenarnya. Seperti itu. Nah, lalu ini adalah daftar pertanyaan wawancara. Nah, ini merupakan hal yang penting. Boleh, Ishak? Ya, Mungkin aku silakan. tambahin ya. Iya, Ditam. Jadi untuk wawancara ini kami lakukan dengan tujuan ya seperti yang Ishak sampaikan sebelumnya, yaitu memperoleh gambar aktual ya. Jadi pertanyaan ini beberapa kami susun. Yang pertama itu berapa jumlah spidol yang digunakan atau disediakan oleh pihak kampus bagi dosen untuk mengajar. Tujuannya itu untuk memahami skala konsumsi tahunan spidol yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar tentunya. Kami juga menanyakan sejak kapan spidol mulai digunakan di kampus ITB Ganesha. Kemudian untuk menelusuri durasi historis penggunaan produk tersebut sebagai bagian dari siklus hidup institusional. Kemudian yang pertanyaan kedua itu yaitu berapa kali dalam seminggu pengisian ulang spidol yang harus dilakukan. Jawaban pertanyaan ini membantu kami mengestimasi tingkat konsumsi atau pergantian spidol ya, yang sangat penting untuk perhitungan intensitas penggunaan dalam model LCA kami yang seperti tadi juga disebutkan oleh teman saya Brian, yaitu bagaimana tingkat dari si tintanya sendiri. Kemudian pertanyaan ketiga adalah kami menanyakan sejak kapan instalasi smartboard sebagai media pengajaran dilakukan. Informasi ini kami perlukan untuk mengetahui titik awal adopsi teknologi digital di kampus. Kan umur rata-rata penggunaan perangkat smartboard yang akan mempengaruhi fase penggunaan dan disposal dalam siklus hidupnya. Dan yang terakhir itu pertanyaan yang keempat, berapa jumlah smartboard yang telah diinstalasi pada gedung kampus ITB Ganesha? Data ini sangat penting untuk mengetahui skala distribusi ya, smartboard di lingkungan kampus serta memperkirakan dampaknya secara agregat baik dari konsumsi energi maupun potensi e-waste. Jadi jawaban dari pertanyaan ini tidak hanya melengkapi hasil studi pustaka, tapi juga memberikan konteks yang nyata mengenai penggunaan aktual kedua produk ini dalam aktivitas pendidikan sehari-hari di kampus kami. Oke, boleh dilanjutkan. Oke, baik. Kita langsung masuk ke analisis dan pembahasan ya. Nah, di sini merupakan sistem yang kami define dalam LCA kami gitu. Jadi pada dasarnya itu terdapat 5 tahapan utama dari akuisisi bahan mentah hingga ke tahap pembuangan. Nah, di sini sudah didefinisikan tujuan dan cakupannya ya, ruang lingkupnya di mana. Nah, untuk pendekatannya kami menggunakan cradle to grave. Kenapa cradle to grave? Karena dengan pendekatan cradle to grave kami bisa melihat dampak lingkungan yang ditimbulkan dari produk spidol dan juga smartboard secara holistik. Nah, di sini bisa dilihat ya, teman-teman inputnya itu ada bahan mentah dan juga energi jika dibutuhkan. Jadi masing-masing dari kelima tahap ini kami tinjau gitu, bahan mentahnya maupun energi yang dibutuhkan untuk masing-masing tahap. Sedangkan untuk tiap outputnya pasti ada produk utama, ada emisi juga yang dihasilkan, emisi gas ya, contohnya seperti CO2, maupun juga emisi partikulat ya, contohnya seperti yang Brian jelaskan tadi, misalkan ada volatile organic compound yang bisa menimbulkan dampak lingkungan seperti toksisitas pada manusia, contohnya seperti itu. Oke. Nah,
Lalu ini merupakan data hasil wawancara yang sudah dirapikan gitu ya. Jadi kami melakukan wawancara di 5 gedung yang berada di kampus ITB Ganesha, dan di sini ya di sebelah kiri itu merupakan penggunaan spidol, dan di sebelah kanan itu merupakan penggunaan smartboard gitu. Nah, jadi data yang disajikan, data yang disampaikan oleh petugas kelas ya, kami mewawancara petugas ruangan maksudnya yang bertanggung jawab, itu datanya cukup detail gitu, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian dari hasil yang tadi ya, itu kemudian diolah teman-teman kami ngitung untuk penggunaan unit spidol rata-rata dan juga jumlah jam total harian smartboard gitu ya. Serta kami juga menghitunglah jumlah ruangan rata-rata yang memiliki spidol itu ada berapa dan jumlah ruangan rata-rata yang memiliki smartboard dalam satu gedung. Jadi diharapkan nilai rata-rata ini tuh dapat mewakili satu kampus. Seperti itu. Dan perlu diingat bahwa di ITB Ganesha sendiri itu kira-kira memiliki total 71 gedung. Nah, jadi dari 71 gedung itu bisa dihitung nanti apa namanya? Satuan apa masing-masing dari nilai variabel ini seperti itu. Nah, dan untuk ininya ya, untuk perhitungan totalnya, jadi bisa dihitung ya teman-teman untuk penggunaan spidol nih. Penggunaan spidol itu untuk kampus ITB Ganesha dalam 1 tahun itu dapat mencapai 143.775 unit atau 1 batang spidol. Seperti itu. Sedangkan untuk waktu yang digunakan smartboard ya, untuk seluruh kampus ITB Ganesha ya, itu bisa mencapai 258.440 jam per tahun. Ini sudah memperhitungkan seluruh smartboard yang ada gitu, teman-teman. Seperti itu. Oke, boleh dilanjut, Brian. Silakan. Baik, makasih, Sa. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis ya, inventory siklus hidup dari spidol. Nah, analisis ini berupa analisis pada tahap akuisisi bahan mentah, tahap manufaktur, dan tahap distribusi. Nah, kalau kita lihat yang dari akuisisi bahan mentah, yaitu dalam gram, itu kita bisa lihat input-outputnya. Nah, input kalau bisa dilihat itu inputnya ada massa 15 gram, 4 gram, 1 gram. Totalnya itu 20 gram. Nah, kenapa 20 gram? Karena satu unit spidol itu sama dengan 20 gram. Jadi massa dari input itu sama dengan massa total dari output. Kita asumsikan bahwa efisiensi 100% dan tidak ada massa yang terboros atau terbuang. Oke, kalau kita lihat dari inputnya, itu ada 15 gram monomer, glikol, etilen, dan asam tereftarik. Itu yang kita pakai untuk menghasilkan PET ya, atau dengan serat polyester. Kalau di bawahnya 4 gram hidrokarbon, yaitu gas alam, kita olah menjadi 4 gram carbon black, yaitu pigmentnya. Nah, selanjutnya 1 gram dari PVA dengan campuran dengan butyraldehyde itu menghasilkan resin PVB. Nah, dapat dilihat energi yang dibutuhkan dalam megajoule itu sekian dan emisinya kilogram CO2 juga sekian. Nah, berdasarkan dari nilai di atas dan berdasarkan dari jumlah spidol yang dipakai dalam setahun dalam ITB yang sudah disampaikan oleh Isa tadi, yaitu terdapat 143.775 spidol, kita dapat menghitung total emisi CO2 kilogramnya itu sebesar 6.268,59 per tahun. Nah, untuk tahap manufaktur itu selanjutnya kita masukkan input, yaitu dari output dari akuisisi bahan mentah, yaitu 10 gram PET, 5 gram serat polyester, dan 5 gram dari campuran pigmen, resin, dan pelarut dan aditif. Nah, itu outputnya itu dapat dilihat kalau PET menjadi tutup dan badan spidol 10 gram. Kalau serat polyester itu menjadi reservoir tinta dan ujung spidol yang massanya 5 gram juga. Dan untuk isi tintanya 5 gram. Totalnya jadi 20 gram, satu unit spidol. Dapat dilihat juga energi yang dibutuhkan dalam megajoule dan emisi di sebelah kanan.
Nah, berdasarkan dari energi yang dibutuhkan dan emisinya, kalau kita kalikan dengan jumlah unit spidol per tahun yang dipakai oleh ITB, maka kita bisa tahu emisi CO2 pada tahap manufaktur ini 6.096,06 kg CO2. Next. Oke, selanjutnya adalah tahap distribusi. Nah, untuk tahap distribusi ini agak berbeda karena kita mengasumsikan bahwa spidol itu didistribusikan dari pabrik produksi menuju toko-toko penjualan alat tulis menggunakan bahan bakar diesel. Nah, berdasarkan data yang kita diperoleh, emisi yang dikeluarkan itu 3,1863 kg CO2 per 1 kg barang atau 0,0032 kg CO2 per 1 gram. Nah, dan itu untuk jarak tempuh itu sekitar 400 km. Nah, maka untuk satu unit spidol yang beratnya 20 gram, maka emisi yang dikeluarkan itu 0,064 kg CO2. Nah, kalau kita kalikan dengan jumlah spidol yang dipakai ITB per tahun, maka emisi CO2 pada tahap distribusi itu sebesar 9.201,6 kg CO2. Next. Jadi tambahan sedikit ya, untuk tahap spidol ini tidak meninjau tahap penggunaan karena dianggap tahap penggunaan tidak menghasilkan emisi gitu, tidak menimbulkan dampak lingkungan. Oke, sekarang kita lanjut ke dampak lingkungan. Nih, dampak lingkungannya seperti apa? Silakan. Oke, makasih Sa untuk tambahannya. Selanjutnya kita masuk ke analisis dampak lingkungan pada yang disebabkan oleh spidol ini. Nah, tadi sudah sempat dibahas di bagian komponen, di bagian awal, dampak lingkungannya itu ya seperti apa. Nah, dari analisis inventaris siklus yang tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa PET itu menyumbang emisi CO2 terbesar bernilai 0,0233 kg per gram itu pada tahap akuisisi bahan mentah. Dan untuk tahap manufaktur juga merupakan PET yang merupakan penyumbang emisi CO2 terbesar, yaitu 0,0344 kg. Nah, dapat disimpulkan dari tahap akuisisi material sampai dengan tahap distribusi bahwa tahap distribusi itu merupakan penyumbang emisi CO2 terbesar, yaitu senilai 9.201,6 kg CO2. Nah, selanjutnya dari sisi human toxicity, yang tadi sudah saya sempat singgung, yaitu alkohol ataupun resin itu merupakan VOC yang tergabung dalam tinta spidol, sehingga dalam ruang tertutup ketika digunakan maka dapat memicu iritasi saluran pernapasan, pusing, dan gejala kesehatan lainnya. Selain itu, karena banyak pengolahan, banyak involvement dengan bagian PET atau plastik, maka juga banyak involved dengan proses injection molding. Nah, proses injection molding itu dapat menyebabkan paparan mikroplastik ke para pekerjanya yang dapat beresiko dalam iritasi pernapasan dalam jangka panjang. Nah, dari segi land use-nya, sebenarnya produksi PET dan polyester ini bukan langsung menggunakan lahan pertanian, namun produksi ini menggunakan infrastruktur yang mencakup sumber minyak, fasilitas pemrosesan, dan pabrik petrokimia yang memakan lahan yang cukup luas. Maka itu pabrik perakitan spidol merupakan lahan industri yang dapat memuat bangunan produksinya dalam kapasitas yang sangat besar. Sekian. Baik, jadi setelah kita masuk dalam pembahasan inventory siklus hidup spidol, kali ini kita masuk ke siklus hidupnya smartboard. Nah, jadi bisa dilihat nih dari gambar pertama di kiri, itu ada mulai dari materialnya, kemudian menjadi komponen-komponennya, itu ditampilkan di sini. Ini bisa dilihat angkanya ada beragam. Dan mungkin ada beberapa data yang di strip ya, itu
dikarenakan memang data yang sedang kita cari itu memang tidak tersedia. Sehingga ada beberapa data yang memang nggak kita hitung pada akhirnya. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat, ini berdasarkan akuisisi bahan mentah itu total kilogram CO2-nya itu dia seberat 60,288 kg. Dan asumsikan kita menggunakan smartboard ini selama 520 jam yang aktif, itu ada sebesar 497 unit. Dan kira-kira kalau dihitung nanti hasilnya adalah 29.963,13 kg karbon dioksida. Itu untuk tahap akuisisi bahan mentah. Dan sekarang kita mungkin masuk ke tahap manufaktur. Bagian tahap manufaktur ini seperti yang bisa dilihat pada tabel yang ada dari manufaktur PCB, kemudian LCD panel, terus dan yang paling bawahnya itu adalah rakitan keseluruhan komponennya. Nah, jadi kalau misalkan dilihat dari tabel dan kemudian kita hitung, kira-kira CO2 ekuivalen yang dihasilkan dari manufakturnya itu kira-kira sebesar 33.448,1 kg CO2 ekuivalen. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah yang tahap kedua dari inventory siklus hidup smartboard. Nah, jadi dari data yang ditampilkan nih ada dua nih, ada yang tentang distribusi. Karena kan setelah kita memproduksi material kan pasti ada namanya distribusi, dan seperti yang disebut tadi oleh teman saya di awal, untuk perakitan material itu tidak hanya dilakukan pada satu tempat, melainkan di satu tempat yang memang material atau komponen-komponennya itu diproduksi dari berbagai tempat yang berbeda atau bahkan negara. Dengan asumsi kita melihat bahwa produksi karbon dioksida sebesar 3,18 per 1 kg barang, dan asumsikan kata-kata tempuh truk itu dia 400 km, maka satu unit board itu dia pada umumnya kalau misalkan yang ukuran 45 inci dia itu beratnya kira-kira 10 kg, maka emisinya itu jadi 31,863 kg CO2. Sehingga kalau misalkan kita hitung dengan 497 unit smartboard yang aktif di kampus ITB Ganesha, itu nilai karbon dioksida yang dihasilkannya ekuivalennya sebesar 15.835,911 kg. Nah, kemudian selain tahap distribusi juga tentunya kita pasti ngebahas penggunaan konsumsi listriknya. Nah, ini kita lihat kalau konsumsi listriknya itu anggaplah 0,85 kg CO2 per kilowatt hour. Dan anggaplah totalnya dalam 1 tahun itu dihitung jam aktifnya adalah 258.440 jam. Sehingga hasilnya adalah 878,69 kg CO2 ekuivalen. Dan itu tadi adalah mengenai distribusi dan penggunaannya, atau bisa kita sebut sebagai post production-nya. Ya, lanjut. Nah, jadi analisis dampak lingkungan pada smartboard ini kita mengambil menyungsung dari beberapa konsep SDG ya. Yang pertama mungkin kami meninjaunya, atau ya saya meninjaunya itu berdasarkan dari yang pertama yaitu responsible at SDG yang 12 atau yang responsible consumption production, kemudian yang kedua adalah live on land. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat nih dari yang paling kiri atau dari data tabel yang tadi kita peroleh mengenai inventaris siklus hidup produksi material, produksi komponennya, itu CO2 yang paling tertinggi itu kontributornya itu di penghasilan atau produksi tembaga. Jadi angkanya itu ada di sebesar 41 kg CO2 untuk 1 kg printed circuit board PCB. Nah, kemudian manufaktur yang paling tinggi itu juga ada di manufaktur PCB yang dia tuh memakan angka sebesar 9,68 kg CO2. Nah, yang kedua, nah ini kalau misalkan dilihat, jadi yang atas nih yang bentuknya kayak segitiga, ada O sama CH2Cl itu namanya epichlorine. Nah, epichlorine ini dia memiliki tingkat toksisitas yang tinggi ya. Jadi ini saya ngambilnya itu berdasarkan dari LCA dan menurut IARC, dan ternyata epichlorine itu masuk ke dalam tahap atau masuk ke dalam tipe 2 material atau bahan yang mengandung karsinogenik. Kenapa? Karena dia tuh pertama dia bisa menyebabkan
keracunan kalau misalkan dikonsumsi. Selain itu dia ada efek terhadap DNA manusia kalau misalkan dia terpapar kepada manusia dalam waktu yang lama. Nah, kemudian ada yang namanya bisphenol A. Ini urutan kedua setelah epihydrochlorine. Dia sifatnya ini mengganggu endokrin manusia dan dia kalau misalkan kita konsumsi dalam dosis yang kecil meskipun ya itu cukup bahaya. Jadi gambarnya tuh ada di yang bentuknya nih yang agak ribet-ribet gini, ada heksagon dan ya tuh namanya bisphenol. Nah, kemudian seperti tadi kita meninjau analis dampaknya itu berdasarkan SDG 12 ya, SDG 15 yaitu live on land. Jadi lahan yang digunakan dalam manufaktur smartboard itu tentunya banyak karena ada satu komponen yang harus dihasilkan di negara A, ada satu komponen yang dihasilkan di negara B, dan kita ambil satu contoh. Kalau misalkan, bukan misalkan, tapi ini berdasarkan dari profil yang saya ambil di salah satu perusahaan PCB atau manufakturnya itu, dia memakan lahan sebesar 40.000 meter persegi dan itu tuh sudah termasuk workshopnya buat kayak memasang komponen-komponen elektronikanya, terus ditambah juga buat pemrosesan material PCB-nya. Kan material PCB kan dibuat dulu, baru dia dimasukin ke workshop. Nah, ya, lanjut. Nah, sehingga tadi kan saya sudah menyebutkan mengenai inventory pada siklus hidup smartboard dan kemudian teman saya Brian Lee juga telah membahas tentang spidol dan akhirnya kita dapatkan diskusi dan kita lihat nih pada tabel berikut ini kalau misalkan dari akuisisi bahan mentah itu aja smartboard udah cukup tinggi. Yang kedua, tahap manufaktur masih dimenangkan oleh smartboard. Tahap distribusi itu dimenangkan juga oleh smartboard dan yang hingga tahap penggunanya pun itu smartboard masih unggul. Sehingga kalau kita lihat secara grafis, smartboard itu dia kecenderungannya cukup tinggi. Jadi meskipun dari produk sampai itu memiliki emisi CO2 yang cukup tinggi dari tahun per tahun dibandingkan dengan spidol. Lanjut. Dan dari yang namanya pembahasan tadi mengenai aktif dari spidol, dari smartboard, itu bisa kita simpulkan kalau ternyata produk spidol itu memiliki konsep yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan smartboard. Tadi kita lihat kalau angka CO2 yang dihasilkan oleh smartboard itu meski dari pre-production, production, post-productionnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan spidol di aspek apapun itu. Nah, tapi mungkin kita harus balik lagi ya ke yang namanya disclaimer bahwa life cycle assessment yang dilakukan oleh teman-teman saya dan saya sendiri itu diterapkannya memang pada media pembelajaran yaitu spidol dan papan tulis digital atau smartboard. Akan tapi seperti yang tadi saya sebutkan juga di tengah-tengah kalau data-data yang ada itu cukup terbatas sehingga perhitungan yang dilakukan itu masih estimasi dan bukan perhitungan sebenarnya. Karena bisa saja angka yang dihasilkan tuh cukup berbeda kalau misal kita datanya lebih lengkap lagi. Seperti itu. Oke, baik. Demikianlah presentasi yang mungkin dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan yang sudah memperhatikan dan dari Pak Panji juga. Semoga pemaparan yang kami sajikan ini dapat menjadi awal diskusi yang lebih luas mengenai keberlanjutan dalam penggunaan alat bantu pembelajaran di lingkungan kampus tentunya. Kami dari kelompok 10 terbuka untuk segala bentuk pertanyaan, masukan maupun diskusi lanjutan. Silahkan komen di bawah. Kami akhiri. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih.